Ada perjalanan yang menguji langkah, ada perjalanan yang menguji kesabaran, dan ada perjalanan yang menguji seberapa besar kita percaya pada harapan. Perjalanan menuju ke Kepulauan Ayau ini adalah salah satunya. Sudah berhari-hari saya mengejar tempat ini. Kapal yang sudah terlebih dahulu berangkat, 9 hari penantian yang rasanya terlalu lama, tiket pesawat yang nyaris tak saya dapatkan, rencana yang terus berubah, dan ketidakpastian yang datang silih berganti. Berkali-kali saya berpikir untuk menyerah, tapi setiap kali satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain yang terbuka. Dan setiap kali saya merasa sendirian, selalu saja ada orang baik yang hadir tanpa saya duga. Mas Wawan, Om Aser, Om Samuel, Om Elisa, dan banyak orang lainnya. Seolah Tuhan berkata, teruslah berjalan, jalannya memang tidak akan mudah, tapi aku sudah menyiapkan orang-orang untuk membantumu sampai hari ini. Untuk pertama kalinya saya benar-benar bisa mengatakan, Ayau tinggal selangkah lagi. Dan mari kita lanjutkan petualangan menuju ke tepian Pasifik, Kepulauan Ayau. Oke teman-teman, jam 13.07 kita berangkat menuju ke Ayau. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah di ujung. Saya Tuhan, terima kasih. Putra Kabare. Saya banyak dihabisi sama Agas. Gatal-gatal semua tuh. Speedboat yang saya tumpangi perlahan meninggalkan pantai di Kabare. Mesinnya meraung, memecah sunyinya laut di kala itu. Perlahan daratan di belakang mulai mengecil, lalu hilang di balik cakrawala. Di depan sana, hanya ada lautan yang begitu luas. Perjalanan menuju ke Ayau masih butuh waktu sekitar 2 jam lagi. Namun kali ini, 2 jam terasa begitu singkat. Karena setiap mil yang kami lewati, membawa saya semakin dekat dengan mimpi yang sudah bertahun-tahun saya simpan. Dan ombak siang itu tidak bisa dibilang bersahabat. Speedboat melaju cukup kencang, sesekali menghantam gelombang, hingga seluruh badan ikut terangkat. Kalau ini terjadi beberapa hari lalu, mungkin saya akan mengeluh. Tapi hari ini justru sebaliknya. Setiap hentakan ombak terasa seperti tepukan semangat. Seolah laut pun sedang berkata, sedikit lagi kamu akan sampai. Di tengah perjalanan saya memandang laut yang tak berujung. Lalu tanpa sadar, mengingat kembali semua drama yang sudah saya lewati. Mulai dari kapal yang terlewat, hari-hari yang penuh ketidakpastian, tiket yang hampir hangus, hingga orang-orang asing yang dengan tulus membantu saya tanpa mengharapkan apapun. Barulah saya sadar, mungkin yang membuat sebuah perjalanan terasa indah bukan hanya tempat yang dituju, tapi orang-orang baik yang sudah Tuhan kirimkan sepanjang jalan. Dan saya benar-benar bersyukur dipertemukan dengan mereka.
Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan sejam lebih dikit, kita sudah hampir sampai di Kampung Dorekar yang ada di distrik Ayau. Dan ini lautnya tuh dalam banget, kelihatan birunya biru gelap gitu teman-teman. Sekitar 1 jam kemudian, di kejauhan mulai terlihat sebuah garis tipis di cakrawala. Awalnya hanya samar, semakin lama semakin jelas. Ya, daratan. Saya langsung berdiri sambil terus memandang ke depan. Jantung saya rasanya berdegup lebih cepat. Lalu speedboat mulai memasuki sebuah perairan yang benar-benar membuat saya terdiam. Airnya berubah menjadi Jotoska, begitu bening. Di bawah permukaan laut terlihat hamparan padang lamun yang luas membentang. Saya bahkan bisa melihat dasar laut dari atas perahu. Pemandangan yang selama ini hanya saya lihat di foto, akhirnya benar-benar ada di depan mata. Dan tidak jauh dari sana, muncul sebuah kampung kecil. Ya, Kampung Dorekar. Gerbang kecil menuju ke Kepulauan Ayau. Saat itu saya hanya tahu, perjalanan ini benar-benar sudah sampai di ujungnya. Atau mungkin justru baru saja dimulai. Speedboat yang saya naiki akhirnya merapat. Saya turun perlahan, lalu berhenti sejenak, menatap laut, menghirup udara, dan tersenyum sendiri. Tempat yang selama ini hanya menjadi angan yang berkali-kali gagal saya datangi, hari ini akhirnya menerima langkah kecil saya. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan nikmat yang sudah Kau berikan. Sekarang jam 14.27, kita sampai di Kampung Dorekar di Ayau. Ini lagi ada main paddleboard. Kita ambil barang terus kita ke sana. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan 1 jam 20 menit lah, kita sampai di Dorekar, di Ayau. Jadi Ayau ini ada 2 distrik, Ayau dan Kepulauan Ayau. Kita sementara numpang di kantornya BLUD. Sini, wah, langsung disambut panas yang luar biasa. Selamat datang di Kepulauan Ayau, sebuah gugusan atol yang berada di bagian paling utara Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Jauh dari keramaian destinasi wisata Raja Ampat yang selama ini mendunia, jauh dari pelabuhan besar, jauh dari kota. Namun justru karena itulah Ayau masih terasa begitu alami. Kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau kecil yang mengelilingi Laguna Dangkal dengan air sebening kristal. Letaknya berbatasan langsung dengan Republik Palau, menjadikannya salah satu beranda paling utara Indonesia di tepian Samudra Pasifik. Lautnya menjadi rumah bagi terumbu karang yang masih sehat, padang lamun yang luas, penyu, dugong, hingga berbagai biota laut khas Pasifik. Sulit dijangkau, sulit didatangi, tetapi mungkin itulah yang membuat Ayo tetap menjaga dirinya seperti dahulu. Selamat sore, selamat siang deh. Sekarang jam 15.02. Akhirnya sampai di Ayau teman-teman. Dan apa ya, saya tuh agak sedikit terharu melo gitu kalau lagi seperti ini. Karena sudah beberapa kali pengen kesini, cuma gagal terus karena memang public transport kesini udah agak susah. Cuma ada kapal Sanus, Sabuk Nusantara 56, dan itu sekali round gitu, muter gitu, dia tuh 12 hari. Jadi kalau kita datang ke sini terus sampai sini, kalau mau balik ya harus nunggu 12 hari ketika kapal itu datang sampai ke sini lagi. Dan ya, saya tuh percaya kalau kita banyak teman gitu pasti banyak kemudahan yang didapat kayak seperti ini nih.
Dari kenal Mas Wawan, saya dikenalin ke Om Aser. Om Aser itu orang Ayau sini. Dan kemarin saya juga ketemu beliau di Wasai. Terus dari Om Aser kenal Om Eli. Terus akhirnya saya bisa naik nebeng speedboat menuju ke Ayau. Langitnya cerah banget hari ini. Wis, biru, cakep banget. Ini gue numpang di kantornya BLUD, UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat. Kopi dulu, kopi senang. Terima kasih Om. Oke Om, sip. Terima kasih. Ini di Ayau lagi panas ya, lagi kenterang-kenterang. Ini bagus banget bukan feel-nya teman-teman. Selama beberapa hari ke depan saya akan tinggal di Ayau, menumpang di kantor BLUD Ayau. Lucunya, saya sendiri belum tahu bagaimana nanti akan pulang. Ada kemungkinan ikut kembali bersama bapak-bapak peneliti menuju ke Kabare, atau menunggu kapal perintis yang jadwalnya masih penuh misteri. Tapi untuk kali ini, saya memilih tidak terlalu memikirkannya, karena perjalanan itu kembali mengajarkan satu hal. Tidak semua jawaban harus kita ketahui sejak awal. Kadang kita hanya perlu melangkah, sisanya biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Dan di Ayau ini air bersihnya tuh melimpah teman-teman. Ini Om Aser bilang itu nggak sampai 2 meter dia sudah ada air. Ini kantornya BLUD di sini. Dan uniknya, biasa kan kepulauan-kepulauan kayak gini tuh air bersihnya susah ya, air tawarnya. Nah ini katanya bagus teman-teman di sini. Kita cobain. Tawar, bagus. Ini bagus. Yang seger ya? Dingin. Jadi untuk air bersih di sini bagus. Jadi nggak, kalau di arborek itu kan agak susah. Halo teman-teman, selamat siang. Nah, aku ini lagi ada di Ayau, di salah satu kampung di distrik Ayau, dan akhirnya saya bisa kesampaian juga sampai di tempat ini teman-teman, yang udah ada di salah satu pulau terluar yang ada di Indonesia, yaitu di bibir Pasifik yang sudah berbatasan langsung dengan Republik Federal Palau kalau nggak salah satu negara gitu. Dan langsung panasnya kemplang banget. Dan di sini tuh sudah ada ya, tadi aku lihat ngecek Telkomsel, sudah Telkomsel Bakti 4G. Terus di kantornya BLUD ini ada Starlink, jadi kita bisa numpang ke sini teman-teman. Ada yang mau pergi melaut kayaknya, kita lihat yuk. Saya tuh nggak punya agenda apa-apa di sini, cuma pengen lihat-lihat pulaunya. Terus nanti kita ke Kampung Dorekar, kampung sebelah, muter-muter karena di sini tuh ada 5 kampung teman-teman katanya. Ya, let's go. Nah di Ayau ini ada satu tradisi untuk menerima tamu tuh di emperan seperti ini teman-teman. Di pasir itu biasa buat tiduran di sini. Biasa buat tidur-tidur, buat santai-santai. Buat tidur santai. Dingin ya Om kalau di sini. Ini salah satu produk andalannya Ayau, ikan kering seperti ini teman-teman. Ini udah mantap nih, tebel dagingnya. Terima kasih. Ini dari sini aja? Iya. Saya kira beli di sana tadi. Tidak. Siap. Ini di apa biasanya, dimasak kah? Disayur kah? Ya, digoreng. Pakai apa? Rica gitu. Iya. Ikan apa Om? Kakap yang ini? Bukan. Kakap bukan? Bukan, gutila. Hah? Gutila. Gutila. Iya. Oke teman-teman, ini tadi ikan yang kita lihat digoreng sama Mama. Baru dikasih rica? Iya. Di sini masaknya masih pakai kompor minyak tanah.
Jadi kalau beli minyak tanah di mana, Bu? Di Ada di warung? iya. Di Dorekar? Bisa tuh, Mama dulu kompor macam begini juga, kompor hook. Ini awet sekali nih. Bagus. Oke teman-teman. Nah ini tempat bersantainya di pasir begini. Wih, minum kopi enak ini. Ada siapapun nama? Ori. Ori? Ini tradisi di Ayau, biasanya masing-masing rumah punya ini. Ini namanya apa, Om? Kolam kah? Kolam pasir? Bahasa Milan Yembesasir. Yembes? Yembesasir. Yembesasir. Iya, Yembesasir. Yembesasir. Itu pasir-pasir pantai dan ini tuh dingin ya, Mama? Iya, dingin. Ini ada lagi main pasir itu. Suka sekali dia minum pasir. Ini biasa buat ini tamu kah di sini juga bagi cerita gitu-gitu. Iya, iya. Santai. Mana makan siang kita ikan kering tadi teman-teman. Ikan kering kasih saus. Nah biasanya di masing-masing rumah itu punya ini teman-teman. Kolam buat ini, buat duduk-duduk. Ini tuh isinya pasir. Ini tuh isinya pasir. Ini buat tidur, buat apa itu dia lebih enak. Beli cacing laut nih salah satu apa ya kuliner, salah satu produk dari Pulau Ayau, dari Ayau. Ini sama jagoan kecil ini, jagoan kecilnya Om Eli ini. Ya kenalan, siapa namanya? Ori. Kori. Ori, ori. 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 Ori, dia berambut bagus ini. Hei. Ayo sini Om gendong. Kasihan Mama itu capek itu. Kita ada mau lihat cacing laut. Celah-celah rumah. Oke teman-teman, lagi bikin minyak kelapa. Dan ini dimasak lama sekali pasti nih. Sama Bumbukan dan tadi masuk lah. Dua saudara sepenyanyi ponsado membeli ambil di tuang. mari Mama, Om. Halo. Pakai bakirin. Ya? Kasih anak sekolah. Di mana? Masuk kasih dong puan anak sekolah Dora. Oh, gitu. Iya di Sorong ada kulit. Kita masih mau mencari. Itu biasa malam carinya ya, Mama? Iya, iya. Cari mesin-mesin. Halo. Di mana namo? Permisi. Permisi. Di mana? Mama. Di tempat bersantainya di pasir begini, teman-teman. Tempat bersantai dingin. Mari Mama. Oke teman-teman, kita masih berjuang mencari cacing laut. Ini sudah bawanya ke yang dibawa ke Sorong buat anak-anak sekolah di sana, dijual di sana ya berarti ya? Iya, jual di warehouse anak-anak. Untuk anak-anak sekolah jadi. Buat biaya sekolah ya? Baru dikirim Sorong dijual buat biaya sekolah. Oh, gitu. Sini tuh orang tua itu cuma pull out saja. Ini pohon sukun kah? Iya, pohon suku. Pohon sukun. Nah ini tempat ininya di sini.
tempat bersantai. Oke, sudah tidak ada lagi berarti? Iya. Ya, tidak ada, tidak dapat kita. Sudah nggak dapet itunya, cacingnya sudah dibawa ke sorong semua. Menjelang sore, saya berjalan berkeliling kampung, melihat aktivitas warga, dan juga menikmati suasana yang tersaji. Ini batas kampung, bukan? Batas kampung. Bukan batas kampung, batas marga. Oh, batas marga. Oh, tadi Om cerita itu ya? Batas marga. Jadi, Marga itu ada ini, gapura. oh, ada gapuranya. Jadi di Ayau ini, tiap-tiap marga itu dikelompokkan teman-teman, jadi gampang nyarinya. Untuk kalau orang nyari-nyari Om Eli nanti langsung tunjuk, oh sana coba cari di sana gitu. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada gerbang. Ini tuh batas marga yang ada di Kepulauan Ayau ini. Ada di Ayau. Beda ya sama Kepulauan Ayau. Jadi di sini tuh rumah-rumahnya rapi banget. Terus dan tiap-tiap tempat itu dibatasin sama gapura seperti ini. Itu buat marga-marga tertentu. Jadi marganya Om Ali tadi itu beda lagi di tempatnya dia tadi. Terus marga lain ada lagi. Jadi lebih gampang, lebih termapping gitu. Letak-letak rumahnya. Mari. Nggak campur-campur di sini. Kalau di Ayau khusus di Ayau kalau mau mencari satu marga begitu Lebih gampang. itu lebih gampang, lebih mudah kalau dicari Karena sudah ada kelompok-kelompok sendiri ya. kelompok tersendiri. Imbir, Burdam. Tapi kayak gitu misalnya ada pesta adat sama-sama gitu kan tidak? Ada juga. Ada juga. Ini Bapak Dongdu ada pergi jalan? Masih ada. Rumah-rumah bule. Rumah apa? Rumah bule. Itu Rumah? dibuat dari bambu. Oh. Di dalamnya ada lapisan bambu, bukan besi. Oh. Oh ini yang atas ini bambu. Oh ini. Dalamnya. Heeh. Ini kan ada bambu. Oh bambu baru kasih ini ya semen ya. Oh ya teman-teman, ini kearifan lokal di sini. Jadi dia tidak pakai rangka besi tapi pakai bambu. Baru ditutup lagi sama semen. Masih Ya, Pak. GKI Bapak ya? Aku masuk kelas Raja 4. Ada pedale. Raja 4. Oke teman-teman, ini kita masih keliling-keliling kampung. Kebetulan teman-teman dari Blut ada kegiatan, jadi saya bisa nebeng. Mereka ada survei, pencarian data, pendataan. Ini ada gereja besar sekali di situ. Ini Om Oli Pujaguan ini, namanya Ori. Ori. Kemakan makan mangga, Om tidak dikasih tuh, wey. Kemakan sendiri-sendiri, Mau makan yang semua. Apa? Starling, yang kampung dari kampung. Oh, ini Starling kampung. Nah, kehadiran Starling itu juga sangat membantu buat masyarakat kepulauan seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kemarin ada keputusan bahwa Starling dilarang itu agak-agak nggak masuk akal sih. Dan di Ayau dan Kepulauan Ayau ini belum ada listrik dari PLN. Ya, Mali? Belum ada kan? Belum ada. Jadi masih mengandalkan genset masing-masing, genset pribadi. Nah, kalau yang lampu-lampu jalan itu sudah ada PLT tenaga listrik. Tes sudah pembangkitnya. Nah, ini nih lampu jalan tuh. Udah ngecas terus, nah kalau malam hidup. Ke rumah-rumah cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan langsung. Yang di rumah-rumah cuma 2 bulan. Dibangun 2 bulan beroperasi, rusak lagi. Yang batas Kampung Derekor yang mana? Oh ini? Ini ke sana kampung Derekar. Oh ini ke sana Kampung Derekor.
Yang Ini ke belakang kampung kampung apa? Runi. Runi. Iya. Runi. Ini batas. Ini dari sini ke sana itu kampung Dorekar teman-teman. Yang ke sana itu kampung Runi. Kalau tempat kita tadi kampung apa? Kampung Dorekar Udah. sama Boiseran. Boiseran ya kita ya? Boiseran. Ini ada batas lagi, berarti ada batas marga lagi. Oke teman-teman, sore ini kita jalan-jalan ya. Kita keliling-keliling. Ayo, mari kita keliling kampung-kampung yang ada di Ayau. Marga? Marga Umpes. Umpes. Yang sana Umpes. Yang sini? Ya, yang ini Umpes, ini Mambrisa. Mambri? Mambrisau. Yang sana marga Umpes, yang sini Mambrisau. Masih dari Biak juga kan? Masih dari Biak. Jadi nenek moyang Ayau ini Biak teman-teman, kayak rata-rata Raja Ampat ya. Gedung? Kesenian. Oh, gedung kesenian. Oh, ini gedung kesenian teman-teman. Oh ya, ada logo ini ya, alat musik. Ini gedung kesenian di Ayau. Ora et Labora dibangun pada tanggal 6 Januari 79, diresmikan 82 oleh Pendeta J. Burdam. Dibongkar 6121 tahap 2 oleh Pendeta Palu Turmas. Oke, mari kita let's go. Seru ya kita keliling-keliling kampung kayak gini. Bisa melihat aktivitas masyarakat sore di kampung. Mori, kau kenapa buka baju itu? Dan ini tembok-temboknya unik teman-teman. Nah, motif-motifnya tuh seperti ini. Motif temboknya. Ayo kejar, kita kejar Ori, ayo kita kejar Ori, ayo kita kejar Ori. Dan di sini tuh pasirnya halus ya, banyak banget pasir-pasir kayak ini, buat santai-santai. Ini kita keliling kampung Ayau. Oke teman-teman, ini batas kampung Dorekar yang ada di Ayau. Kita sore ini keliling-keliling kampung, melihat aktivitas masyarakat, dan ini adalah hal yang selalu saya sukai ketika datang ke pulau-pulau kecil seperti ini. Dan kebetulan teman-teman dari Belu dia ada kegiatan, ya udah kita ngekor ikut. Hari Om. Di depan itu ada telaga. Jadi kalau kita lihat dari Google Map itu dia ada telaga di tengah. Nah itu ada di depan kita ini. Nah ini teman-teman, telaganya. Sunset. Oke teman-teman, aku nemu spot buat sunsetan di lagun. Ini lagunnya cakep banget. Lagun yang ada di tengah pulau. Ini gue tuh udah jadi warga lokal, jadi nggak pakai sandal kemana-mana. Jangan kaki nyeker. Ih, cakep banget ini. Senjanya di sana. Wih, mater kata Mas Yanto Ganjar, mater. Halo teman-teman, selamat sore. Nah, aku sekarang udah ada di pinggir telaga atau lagun yang ada di Ayau. Jadi Ayau ini ada lagun gitu di tengah pulaunya teman-teman. Jadi ini sebenarnya atol ya. Jadi kayak satu atol gitu. Terus ada beberapa kampung gitu di sini. Jadi mereka menyatu di atol tersebut. Dan ini ada lagun di sini. Ini itu air asin ya teman-teman. Jadi airnya masuk melalui celah-celah, ada celahnya gitu. Ada pintu masuknya ke arah laut. Jadi terjebak di sini jadi lagun kayak gini. Cakep sih. Dan ini harus hati-hati untuk berjalan di sini karena papanya sudah jarang-jarang. Dan ini pinggir-pinggirnya tuh lumpur gitu ya. Kalau di sana tadi kan pasir. Nah, saya itu lagi mantau meti. Soalnya nanti kalau lagi metinya kering gitu kata Om Eli, mau diajak ini nyari cacing laut. Nah, tadi muter-muter tuh nggak ada karena udah pada dikering. Terus kemarin tuh baru aja kapal Sandus masuk. Jadi kalau kapal Sandus Sabung Nusantara 56 masuk itu biasanya orang-orang pada kirim barang ke Sorong untuk dijual. Jadi hasil-hasil laut yang dikumpulin sama nelayan di sini itu dibawa atau ditutup, dikirim ke anaknya yang ada di Sorong lewat sekolah. Terus hasil jualannya tuh buat biaya sekolah. Itu kearifan lokal. Oke, siap.
Kita ikut muter-muter dulu ya. Ini banyak cangkang-cangkang ini kerang. Ini bagus-bagus sih. Ini kalau di Tangerang bisa jadi banyak jadi hiasan. Diolah jadi hiasan. Bagus-bagus sih. Dan untuk listrik di sini masih belum ada PLN. Kemarin sempat dibangun PLTS tapi udah rusak. Jadi mereka pakai genset masing-masing seperti ini. Ini ada gereja besar sekali teman-teman di sini. Dari mana? Dari gereja. Ini ada tampungan air hujan teman-teman di sini. Jadi masyarakat Ayau ini kalau hujan dipakai air hujan buat minum. Tapi kalau enggak air sumurnya juga bagus banget ya. Sore Bapak. Ada puskesmas di sini. Hah? Apa? Oh. Ini gurita kah, Om? Gurita? Itu ada ini, dijemur. Itu pengen beli. Oh ya. Nggak apa-apa lihat homestay juga, pengen lihat homestaynya. Pengen beli gurita sama cumi dibakar nanti malam. Selamat sore. Kalau kayak gini bahasa apa itu yang ditulis? Biak ya. Kormura, Moko Farfor, Karkor, Ersaham. Itu kayak ucapan selamat tinggal begitu buat orang-orang yang mau meninggal. Oh. Selamat sore. Sore di Ayau teman-teman, main bola voli. Oke teman-teman, ini aktivitas sore di Ayau seperti ini, banyak yang main voli, main bola, olahraga sama-sama, dan asik ya tempatnya. Jadi ini satu daratan atau satu atol gitu, tapi ada beberapa kampung dan semuanya itu ngumpul bersatu gitu, walaupun terpisah-pisah oleh beberapa farm atau marga gitu teman-teman. Tapi nenek moyangnya sama, tetap dari Biak. Pengen ikutan main volley, tapi takut kalah ini. Seru ya. Dan untuk di daerah-daerah seperti di Kepulauan ini, di beberapa tempat di Misol, di mana juga volley masih jadi andalan warga, orang-orang kampung sini. Itu pohon kelapanya bagus tuh. Besok kita main-main deh. Sunsetnya indah sekali, ya Allah.
Mau nangis guys, mau nangis. Dan sunsetnya indah sekali asli. Ya Allah, ini terekam gak ya? Wow. Lalu saya berjalan menuju ke bibir pantai. Angin Pasifik berhembus pelan. Suara ombak datang silih berganti. Matahari perlahan mulai turun. Langit yang tadinya biru berubah menjadi jingga, lalu perlahan memerah. Cahayanya memantul lembut di permukaan laut yang tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian, hanya debur ombak, semilir angin, dan rasa syukur yang memenuhi hati. Oke teman-teman, selamat sore aku ucapkan dari Ayau. Nah, hari ini saya disambut dengan sunset yang luar biasa. Menikmati suasana tenang, damai seperti ini aja saya tuh terharu teman-teman. Ini sunsetnya indah banget asli. Dan nggak ada ombak sama sekali di sini karena lagi meti, jadi kita bisa main-main sampai ke tengah sebenarnya, karena itu ada padang lamun, tapi ya harus hati-hati kalau malam begini gelap. Indahnya Ayau. Mantap ya. Asli ngeliat gini aja gue kayak bersyukur banget itu loh sudah lahir dan besar di negeri ini. Cakep banget asli. 4 episode perjalanan yang penuh drama, begitu banyak rencana yang berubah, begitu banyak ketidakpastian, namun semua itu terasa lunas ketika akhirnya saya bisa menyaksikan senja pertama di tepian Pasifik. Dan mungkin inilah hadiah yang Tuhan simpan untuk mereka yang memilih tetap berjalan, meski tidak pernah tahu jalan itu akan berakhir di mana. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, karena esok kisah-kisah baru dari Kepulauan Ayau baru saja akan dimulai. Let's go! Ini suasana malam di Ayau. Teman-teman, karena belum ada PLN, jadi cuma ada beberapa penerangan di lampu-lampu jalan saja. Berarti kalau rumah-rumah yang belum ada genset, orang pakai yang sinar matahari itu kah? Yang lampu itu ya? Yang kecil itu tadi kan? Tidur di pasir, adem banget teman-teman.